Dan mungkin juga udah saatnya ada pergantian istilah-istilah kenegaraan gitu. Nah, misalnya? Kalau Gen Z misalnya, kan kalau dulu kan kayak ada Bapak Pembangunan, Betul. kayak Bapak Koperasi Indonesia. Betul, Tapi udah saatnya itu di-upgrade yang Gen Z lebih relate. Jangan lagi lu bilang Bapak Pembangunan, tapi Sugar Daddy Pembangunan gitu. Karena kan dia memberi uang untuk orang muda gitu ya kan. Ya, selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk memulai taping pertama kali ini, dan selalu dari Komtung ada Profesor Megdani. Apa kabar? Sehat terus, bagus. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya menjelang tahun 2023 berakhir? Santai aja sih ya. Kenapa tuh? Santai aja karena saya tahu pilihannya harus kemana. Kemana? Hah? Kemana? Ke Mekah dan Madinah. Betul. Naik haji maksudnya. Betul. Ya. Amin, kita doakan. Ya, amin. Dan istimewanya lawan dari Profesor Megdani ada Oza Klarifikasi Rangkuti. Ya. Berapa kali itu? 3 kali ya? 3 kali itu di USS. Di Di USS. platform lain total berapa? 5-6 lah mungkin lah. Tapi belum sampai masuk ke ranah polisi ya? Dulu tipis-tipis aja, dulu tipis. tipis-tipis doang. Iya. Tapi nggak melanggar hukum. Tapi sih, pernah nggak diancam? sampai. Diancam dilaporin? Dulu banget. Dulu waktu banget. masih Nggak mau Kapolres naikin Morotai. sampai ke laporan Enggak, udah polisi? berhenti di sini aja udah cukup sih, udah cukup. Santai itu aja, nggak perlu ngikutin senior ya. Iya, nggak perlu. Ada yang lebih senior lagi sekarang kan? Siapa? Orang Lampung. Oh iya, itu nggak keluar kayaknya. Serem. Oke, dan kali ini hadiah istimewa untuk Ya. pemenang debat kali ini akan memperebutkan sebungkus nasi padang bekas jarinya ZJKT48. Waduh. Tapi kan dia pakai sendok. Iya, Oke. Ada Muhammad yang pakai tangan. Hafal saya nih orang-orang siapa yang makan nasi padang pakai sendok. Ada Muhammad pakai tangan. Kalau Muhammad pakai tangan kan. Kiri kanan. Kanan dong. Emang kalau kiri kenapa? Iya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya emang kidal kenapa sih? Tapi ini emang spesial banget ya, saya juga datang ke Debatin Gosip. Kan saya dari dulu nonton dari Betul. season pertama. Terima kasih. Nah, hari ini saya spesial pakai kaos band ini ada alasannya. Kenapa? Karena saya nggak rela Erigo kena tepung gitu ya kan, dari saya. Waduh. masih bawa Erigo. Indigo tuh ada di dalam ini lo ya. Gokil. Berarti lebih suka kelompok penerbang roket ini yang lu tepengin. Ya, kenapa lu benci banget sama Enggak, gue kenal juga. Apa dia makan nasi padang juga pakai tangan? Enggak Enggak ya. Nggak ada. Oke, Ya. untuk memulai taping kali ini kita masuk ke video dari Kompas TV. Dari Anies dia menanggapi rencana debat sang anak Mutiara Baswedan yang akan berdebat dengan Alam Ganjar. Berikut kata Pak Anies. Mereka akan ngobrol dan tukar pengalaman sebagai bahan pengetahuan aja bagi seluruh masyarakat. Sebagai bahan pengetahuan aja. Tapi yang menarik kita baca komen-komentarnya dulu ya. Ya. Ini komentar-komentar netizen di video tersebut. Dari siapa nih? Sang Pengelana 2198. Dia mengatakan, saya yakin putri Pak Anies dan putra Pak Ganjar lebih hebat dari cawapres asam sulfat belimbing sayur itu. Emang kalau akun-akun tuh enak ya, bisa ngomong apa aja ya. Iya. Nggak ada mukanya pasti. Iya, benar. Bisa kedetek juga. Iya. Berikutnya dari @Petruk Setiawan 6464, mungkin orang yang sama jangan-jangan. Ya. Dia mengatakan Jan Etes harusnya ikutan. Kemungkinan di umur 20 tahun dia mau kado ulang tahun jadi wali kota Solo atau gubernur DKI. Bagus. Jadi perlu diasah sejak dini. Gila ya, berani-berani kalau nggak ada mukanya benar. Iya, enak waktu dia akun-akun Nih, berpendapat mah. ada yang menarik dari Chandra Sangyang. Ntar ada yang iri loh. Usulin juga debat sama anaknya Pak Prabowo. Yang paling oke pasti Alam Ganjar. Pinter public speaking karena dan realistis kayak bapaknya tim 03. Pendukung harus lu mana promo bangsat. Oke. Ya apa sebutin aja sekali kasihan. Iya, Chandra Sangyang. Oh, sang yang makanan berarti. Bukan, Sangyang. Oke. Nah, ini komentarnya Chandra ini kita masuk ke dalam sebuah gosip yang beredar. Ini gosip ya. Gosip. Ya. Kan emang rencananya Alam Ganjar akan berdebat dengan Mutiara Baswedan. Betul. Tapi gosipnya, kenapa nggak ngajak anak Prabowo? Aduh. Oke. Bagaimana komentar? Lu pada berdua. Nah, kan kita berangkat dari ini dulu kalau menurut saya. Selisih usia dulu nih. Selisih usia, oke. Berapa tuh usia anak-anak ini, kelahiran tahun berapa nih? Kelahiran 84 kalau nggak salah gitu. Anak Pak Prabowo 84. Ya 84. Anaknya Pak Ganjar? Lahir tahun 2001. Nah, anaknya Pak Anies? Mutiara Baswedan 97. Nah, kan
Gen Z, milenial ya memang bener gak usah diajak. Maksudnya gak akan sefrekuensi perdebatan di sana kan. Kenapa lu ketawa-tawa aja? Enggak, itu terlalu underestimate sama milenial gitu. Harusnya milenial itu tetap ada disandingkan dengan Gen Z dan Gen Z. Karena kalau Gen Z dan Gen Z ini bisa jadi terjadi pertengkaran yang kan Gen Z sama Gen Z aja nggak saling support. Betul. Dengannya adanya milenial nih bisa jadi penengah. Betul. Tapi mungkin Gen Z tuh mikir gini kan, kayak mereka juga melihat milenial berdebat gimana sebelumnya kan. Entah dari orang tua mereka atau dari paman atau apa kan. Mungkin itu juga mikir Gen Z berdebat hanya lempar-lemparan argumen gitu. Milenial kan lempar-lemparan piring gitu maksud saya. Tapi nggak mungkin juga piring dibawa ke sana. Sendok memungkinkan, sendok masih mungkin. Mereka ini hanya memastikan supaya kondusif nih perdebatan kita, pasti begitu niatnya. Iya, dan ini kan maksudnya kayak nggak percaya sama anaknya Prabowo bisa debat atau tidak kan sebenarnya kalau gue. Oh enggak ada yang ngomong gitu? Nggak ada ya. Kita mendukung gitu sih. Support dong, saya jadi takut. Sorry. Iya, harus dilihat secara tingkat pendidikan dan segala macam. Si Didit Prabowo ini tuh udah kancahnya udah internasional. Dalam bidang fashion. Betul, walaupun dalam bidang fashion. Ya, tapi kan fashion nggak debat. Penting ya. Iya. Benar juga. Debat. Kadang-kadang fashion tuh debat. Debat jahitan. Oh iya, ada debatnya. Itu bisa dipakai nanti di debat sama anaknya Ganjar untuk bajunya mereka. Buat apa buang waktu untuk debat fashion? Iya sih, itu sih menurut saya. Tapi gini, misalkan memang sebenarnya kan bukan dia menentukan itu. Ini saya mewakili Gen Z ya. Apakah anaknya Pak Prabowo boleh hadir apa enggak? Itu harus kalau saya approval dari presiden dulu. Presiden Jokowi. Bukan presiden Gen Z, Rian Faradi yang Iya. Harus lewat dia. Iya. Dia approve dulu, saya oke deh. Masuk klarifikasinya atau tidak? Iya. Harus izin ke dia dulu. Rian Faradi. Kalau dia approve saya udah katakan. Khawatirnya kalau misalnya Didit izin ke siapa? Rian Faradi. Hilang dia. Waduh. Siapa yang hilang dong? Hilang ininya suaranya. Gugup. Suaranya bener kaget ya. Didit Prabowo. Iya, kenapa lu izin ke gua? Oh, dia gugup. Iya, gugup. Tapi menurut lu kalau Gen Z debat itu on point nggak kalau debat? Apakah mereka akan selalu mengatasnamakan masalah mental health? Iya. Gen Z itu debat akan on point selama debatnya itu di Twitter menurut saya. Live agak susah dia. Jadi war dong ya, war jadinya ya. Ya udah, kita sama-sama online aja, nggak usah ketemuan nyewa venue gitu, nggak perlu saling. Jadi perangnya di Twitter kan terbuka juga jadi debatnya kan. Iya, berarti Alam Ganja sama Mutiara mendingan di Twitter aja. Di Twitter, nah baru si Pak Prabowo siapa namanya? Didit bisa ikutan di situ. Ya, Nah, cuman nggak nyampe kalau Didit ikutan di Twitter sih. Kenapa? Nggak nyampe aja gitu. Kenapa? Kan dia milenial nggak pernah debat di Twitter. oh caranya belum ngerti dia. Belum ngerti. Iya. Dia terlalu fokus ke desainnya. Suaranya nggak usah meleot. Biasa aja dong. Tapi katanya ada kekhawatiran gini. Kabarnya Pilpres ini akan banyak sekali tidak memilih istilahnya? Golput itu karena Gen Z semakin tidak peduli. Iya. Benar nggak menurut lu? Enggak, kalau gue dulu ya. Oke. Gue kurang setuju sih ya. Justru Gen Z ini tipikal manusia baru yang memang perlu momen gitu. Momen untuk diabadikan di sosmed gitu. Nah, pemilu ini tuh jadi ajang momen mereka untuk show off. Guys, gue udah milih nih guys. Lihat tangan gue nih guys. Gitu. Emang senora itu Gen Z? Ngomong guys. Ya memang ada yang norak, ada yang tidak sih. Iya. Gen Z ngomong guys sudah agak jarang sih. Udah jarang. Udah jarang ya. Apa sih? Gen X tuh. Iya. Tapi lebih ke gini sih. Mungkin Gen Z bisa milih kan katanya mereka kan sebenarnya akan menjadi penyumbang suara terbesar. Tapi kan kita harus lihat mereka juga punya prioritas lain juga, Bang. Kayak kemarin gue ngobrol sama Gen Z kan di Dark Down gitu, kayak gila nih Zani. Dark Down. Dia kita minum, dia ngomong sama gue masih bingung gue tahun depan mau milih siapa gitu kan. Terus gue bilang
ya emang capres apa-apa emang pemilu emang susah gitu, milihnya emang lama. Dia bilang, bukan sih gue milih ikut bokap apa nyokap ya. Gitu. Masih ada urusan lain. Mental health lagi yang dibahas. Iya. Presiden tuh mereka belum kepikiran gitu. Tapi Jadi berarti nggak ada keuntungan buat Gen Z juga yang punya masalah keluarga. Jadi dia Iya. akan melihat pemimpin mana yang akhirnya pro terhadap keutuhan rumah tangga gitu. Lo mau kemana nih? Gue tahu. ini kayaknya saya terbagi sendiri nih mas. Kayak gini, Mas. Tapi ya, kan dari ketiga kandidat itu, Iya. memang semua tahu bahwa hanya Pak Prabowo yang tidak punya pasangan. Iya. Tapi uniknya ada data lagi nih. Justru Gen Z lebih cenderung milih Pak Prabowo. Karena mereka melihat sosok kakek di situ. Jadi kakek joget-joget, mereka langsung Anda yang bener mas. Masa sesimpel itu sih? Sesimpel gitu. bener. Berarti kayak kakek gua. Berarti Pilpres hanya adu tua di mata Gen Z ya? Visi misi segala macam tuh nggak ada. Iya. Dan mereka melihat kakek yang ramah gitu, joget-joget, gemoy, segala macam. Jadi Iya kakek juga gua nih, gitu. Rindu dengan sosok kakek yang begitu. Gen Z kangen sama keluarga yang harmonis enggak? Iya, Gitu, betul, jadi, betul, "Wah, betul." ini kakek gua gitu. Tapi kan yang joget-joget itu juga kurang harmonis gimana? Bagaimana? Yang joget-joget ini kan kurang harmonis. Maksudnya rindu dengan keluarga yang Ya harmonis. mungkin neneknya udah meninggal buat mereka gitu. Jadi udah. Gue lebih ininya apa setujunya ngelihat Bapak Prabowo itu karena relate. Anjing relate nih keluarganya nggak harmonis sama gue gitu. Iya bener maksudnya kan ya gimana sih? Terlalu berani. Ya memang kan memang Benar. tidak Kan tidak ada yang salah Tidak pendapatnya ada yang- relatif iya. semua. Iya. Benar. Tapi tetap terlalu berani sih ngomongnya. Iya. Nggak apa ya. Iya. Nah tapi bagaimana menurut lo? Apakah Gen Z menurut lo akan bertanggung jawab gak sama pembangunan pembangunan karakter politik di Indonesia nih? Ya makanya sebenarnya kan Gen Z yang peduli itu juga ada gitu. Terutama penontonnya si Riana Faradi tadi. Sebenarnya mungkin mereka bakal menjadi penerusnya untuk politik nih gitu kan. Soalnya kalau yang lain kan yang tadi saya bilang itu masih banyak isu-isu yang menjadi prioritas mereka kan dibandingin soal politik gitu ibaratnya. Apa misalnya? Taylor Swift gak jadi kesini, itu kan lebih mendesak buat mereka kan kayak Cegil juga suara loh maksudnya. Iya. Mana nih yang kampanye membela Cegil gak ada sampai sekarang ya kan? Nggak jadi kesini karena panggung roboh atau karena tiket palsu? Mungkin ngelihat yang sebelumnya kesini Taylor Swift juga mungkin Menimbang-nimbang ya. Aduh ragu gue kesana. temen gue aja kayaknya ini susah nih gitu kan. Gimana gue nih Iya gitu. Itu tuh pasar Cegil tuh belum disentuh, terus Iya. pemercaya zodiak belum disentuh gitu kan. Semua hanya kemarin kampanye itu nggak ada yang ke arah sana, ya kan? Belum ya? Belum mental health lagi. Itu mah baru kayak apa ya? Layer satunya Gen Z lah ibaratnya lah. Masih banyak masalah yang lebih krusial nih. Ya jadi dengan hadirnya Bapak Prabowo dan Gibran itu tuh kayak memberikan semangat untuk Gen Z untuk tidak golput gitu. Karena Gen Z sekarang mungkin tidak suka dengan terlalu banyak gagasan gitu. Iya, Gue udah lebih lah. suka dengan Yang simpel-simpel keren aja. joget-joget gitu. Iya makanya Prabowo naik. Iya, dari Prabowo itu. naik karena kurang lebih 68% suara Gen Z. Iya, iya, 68% Iya. nanti di pemilu tuh. Misalnya gini yang simpel kan kayak tadi kan kita juga baca komentar tuh bahwa lu dengan akun alter tuh bisa beropini lebih tajam gitu Betul, ya. lebih berani. Iya, Gen Z tuh sebenarnya berani beropini tapi dia nggak berani kayak terlihat gitu kan. Jadi misalnya bikin aja peraturan kayak di KTP lu boleh pakai avatar Korea gitu. Nah itu program tuh. Mana yang menyuarakan itu? Gak ada. Itu akan itu suara-suara baru. Tapi ya. Kan KTP-nya Indonesia. Tapi ya, ide kontroversial kayak gitu mungkin banget loh akan dikeluarkan sama Anies kalau dia menang. Kita nggak pernah tahu kenapa jadi Anies. Karena tiba-tiba ingat ya 2012 dia nyondong ke garis keras. Bener ya? Betul. Tiba-tiba kemarin nyanyi di gereja walaupun nggak hafal gitu. Itu lebih kejebak sih dia. Itu lebih terjebak sih dia. Iya. Salah gue. Bener. Tapi udah gini. Kayak penonton MLI kemarin di acara Domba Tersesat kan tidak semuanya Kristen, ada orang Islam yang yo berdiri semuanya. Berdiri. Gak tepuk tangan dia gak toleran. Kuat deh. Itu tuh menurut saya tuh begitu bang. Terus kalau dari lo nih, lo melihat Gen Z sekarang seperti apa karakternya kalau di dunia politik? Apakah mereka peduli? Enggak, gue ngelihatnya aja sebenarnya Gen Z ini kayak manusia baru ya. Bener ya, jadi manusia baru yang muncul tiba-tiba seperti itu gitu. Kalau misalnya Gen Z diberikan kesempatan di dunia politik,
kayaknya Indonesia akan lebih maju dari negara-negara seperti Jepang, seperti Korea. Kenapa? Karena Harus ada alasannya ya. Iya, jangan lempar nih. Harus ada asumsinya yang Karena kan kuat. mereka lebih paham teknologi Jepang, lebih paham dunia Jepang. Teknologi Jepang apa yang nggak kita kuasai, kita bisa pakai semua. TV bisa. Ya bukan itu, maksudnya Apa? kehidupan orang-orang Jepang kan mereka lebih tahu. Iya, iya. Anak-anak wibu lebih banyak Gen Z. Iya, iya. Ya, anak wibu Gen Z lebih banyak. banyak. Iya, iya. Dan Terus wibu kan- army Korea lebih Iya, banyak iya. juga. Jadi mereka lebih paham. Oh, kalau Indonesia mau maju nih harus kayak Korea. Negara harus maju harus kayak Jepang. Iya. Mereka sudah paham Iya. dibandingkan Dan- orang-orang tua. Dan yang menggunakan strategi dekat dengan wibu segala macam kayaknya Anies. kayaknya ya yang udah iya. pakai One Piece kemarin ya. One Iya. Piece. Dan mungkin juga udah saatnya ada pergantian istilah-istilah kenegaraan gitu. Nah, misalnya? Kalau Gen Z misalnya, kan kalau dulu kan kayak ada Bapak Pembangunan, Betul. kayak Iya. Bapak Koperasi Indonesia. Betul, Tapi ya. udah saatnya itu di-upgrade yang Gen Z lebih relate. Jangan lagi lu bilang Bapak Pembangunan, tapi Sugar Daddy Pembangunan gitu. Karena kan dia memberi uang untuk orang muda gitu ya kan. Itu lebih masuk menurut saya dengan istilah-istilah seperti itu. Iya. Kira-kira siapa tuh yang makan punya gagasan itu ya? Sugar Daddy Berarti Pembangunan. rakyat adalah sugar babies. Betul, kita semua adalah sugar baby negara gitu kan. Itu tuh. Iya. Kampanye-kampanye seperti itu dibutuhkan sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa sekontroversial itu, menurut lo Gen Z akan berpindah? akan berpindah kalau misalnya ada janji-janji yang spesifik, saya yakin Gen Z akan percaya gitu dengan janji-janji itu. Ya mungkin ketika milih tapi diusir sama orang tua. Lo gak apa-apa, asal pemimpin negara percaya sama gue. Justru kan diusir sama orang tua kebanggaan ya? Kebanggaan lah. Itu titik daya tarik buat perempuan tuh tinggi di orang tua itu. Oh gitu. Curhatan pertama seperti itu biasanya? Iya, kalau bisa start dengan itu kayaknya sampai belakang akan lancar jalannya. Lebih mudah? Lebih mudah. Posisi diusir dari rumah kan kayak mau gak mau jadi kita harus ke rentor selama ini. Karena udah diusir dari rumah. Berarti ini udah terlihat ya kalau memang Gen Z memberikan suaranya siapa yang terpilih. Karena ada yang relate juga diusir sama. Cuma bedanya bukan dari rumah, dari partai. Udah Berarti fix, yang makanya diusir dari angkanya partai. sekarang bagus tuh. Iya, Gitu. iya. Tinggal ada gagasan Sugar Daddy Pembangunan aja udah kelar nih. Berkembang secara politik ini. Berkembang secara Yang politik. diusir dari partai akan merasakan frekuensi yang sama dengan Gen Z. Iya, rumah iya, tidak iya. keluarga tidak harmonis. Iya, relate ya. Ada tuh bener rumah sih. tidak harmonis, diusir dari partai. Iya. Terus tadi apa lagi? Kalau ada sampai ada sugar daddy, Iya, Sugar Daddy Pembangunan. itu apa sih akan dipilih? Ya makanya kalau misalnya memang semua Gen Z ini kan memberikan suaranya udah tahu kita siapa yang menang. Ke arah mana udah kelihatan Udah sebenarnya. kelihatan. Berarti Iya. benar ya Gen Z menentukan banget arah politik Indonesia. Iya. Betul. Dan kayaknya kalau gua lihat dari 2019 kan 2019 yang golput cuma 4, berapa persen gitu. Dan ini akan kayaknya golput minim banget lah untuk kali ini gitu. Iya. Akan berkurang berarti ya. Akan berkurang. Ya paling yang golput tuh yang masih kenceng-kenceng mabok ekstasi dan anjing males yang itu aja tuh. Iya. Males pergi. Anjing mager nih. Itu paling yang golput-golput itu. Iya. Berarti emang Gen Z butuh gimmick ya? Gen Z butuh gimmick dan kampanye yang jelas gitu, bahasa yang langsung, jangan kayak kita akan memberantas korupsi gitu. Mereka kan nggak sampai ke situ juga mikirinnya kan. Kalau misalnya berantas korupsi, di pikiran mereka apa yang sebaiknya kata-kata yang lebih baik daripada berantas korupsi? Nah, mereka malah nggak apa-apa dengan korupsi, mereka nggak terganggu, duit jajan papi banyak kan, jadi kayak korupsi lah. Yang penting gue kalau negara hancur gue tinggal pindah ke Singapura gitu bangetnya. Jadi bukan tentang uang, bukan tentang kayak gitu-gitu, nggak perlu itu. Ya, jadi mereka tuh tidak memikirkan gagasan-gagasan yang muluk-muluk berarti ya. Nggak memikirkan. Jadi kan terbukti kan yang seperti kakek, masa Iya. itu tim saya sudah ngatur kampanye panjang-panjang kalah sama kayak gila gara-gara kakek doang dia kan, kasihan juga tim ses lain sebetulnya gitu ya kan. Iya. Kayaknya tuh. Gen Z mending dipindahin ke Myanmar. Dari bantai di sana. kalau Oke, kayak gitu semua. untuk tapping pertama ini, mana tepuk tangannya? Yang menentukan pemenangnya adalah Oza. Mana tepuk tangannya? Mana Gen Z Bang? Kalau Megani? Wah, Yang nggak mau juga gua makan nasi padang bekas tangan orang. Ya udah, pemenang sementara untuk tapping kali ini adalah Oza Rangkuti. Ngomongin Gen Z gua nggak ngerti. Gen Z. Masuk lagi ke Gen Z gua nggak paham. Oke, gosip kali ini bukan tentang Gen Z, tapi Oke. bisa kita sambung-sambungin karena ini berasal dari Bapak Jokowi. Nah. Oke. Tentang dia menduga ada perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya.
terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Tapi sebelum kita mulai debat, kita akan bacakan dulu komen-komen yang ada di Instagram Lambe Tura tersebut. Ini berasal dari @agus5194. Kata dia gini, kita disuruh KB malah kedatangan spekter nakanya. Emang freedom of speech tuh milik akun alter ya. Agus ya. Angka tuh punya freedom of speech loh. Gitu. Tapi ada komentar dulu, setuju sama Agus? Kalau tidak manusiawi manusia ya. Poin tentang KB-nya oke, tapi closing-nya terlalu off air menurut gua tuh. Oke, ini berikutnya ada dari Dikamrut Syah. Jadi kalau udah Pak Joko Widodo berbicara, berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja terkait masalah Rohingya. Ini semua adalah permainan Israel dan Amerika. Waduh. Ini mungkin termasuk orang yang pada waktu tidak percaya COVID ya. Orang ada vaksinnya. Ada percaya vaksin. Tapi ada kemungkinan memang jadi senjata terbaru dari Israel dan Amerika untuk menghancurkan sebuah negara. Senjata kuman ya. Senjata kimia. Wujudnya pengusir Rohingya. Oke. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Iya. Betul. Siapa tahu bisa jadi. Jadi komentar terakhirnya adalah dari @icariakmal, yaitu alangkah baiknya ginjal-ginjal orang Rohingya ini dipergunakan sebaik-baiknya agar bisa didonasikan ke orang yang tepat. Tapi sebelumnya dicek dulu lah ya, atau enggak didonasikan. Benar juga sih. Emang mesti dicek dulu kan? Ginjalnya apakah bagus apa enggak? Betul. Tapi kayaknya bagus sih ya ginjal-ginjalnya. Apa mereka konsumsi juga? Gak mungkin ada narkoba, Ya nggak mungkin ada alkohol dan segala macam masih bagus. Yang nggak bagus itu cuman attitude. Benar. Jadi gosipnya ada seperti ini. Ini kata McDani nih. Dia bilang dia dapat informasi bahwa pengungsi Rohingya itu adalah alat dari elit global untuk menghancurkan Indonesia. Gitu ya. Ada kemungkinan, gua kan ngeliat di YouTube, cuman kayak bisa jadi nih. Karena kok dia bisa di Myanmar tuh bertahan. Main bisa jadi aja. Iya bisa jadi. Dia di Myanmar itu bertahan dari tahun 82. Dari tahun berapa gitu ya udah ada di sana tuh. Iya. Tapi masih bertahan dan masih berkembang biak ngerti ya. Berarti dia tuh dia kayak bisa survive puluhan tahun. Berarti Gitu dia ya? ada yang support sebenarnya di belakang itu dia ada yang support makan. Kan kita nggak tahu mungkin kayak kita ngelihat di rumah-rumah dia makan di tanah. Mungkin di belakangnya dia punya chef khusus. Kita nggak tahu disupport oleh Amerika, Israel. Atau mungkin dia nggak butuh makanan manusia, jadi makan apa aja hidupnya. Iya, tapi diolah secara Iya, secara profesional. Bisa bertahan. Iya, benar juga sih. Berapa Puluhan negara tahun. yang akhirnya terusik dengan keberadaan Rohingya? Banyak. Malaysia, Bangladesh, Singapura. Ada mulai masyarakatnya tadinya pro, terus kontra, ribut, masyarakat yang tidak setuju dan setuju. Benar. Ini kan rusak tuh negara tuh. Iya, Itu salah satu alat menurut gua. Dan orang Malaysia juga sempat statement, jadi pas orang Rohingya nyampe naik kapal nih, orang Malaysia udah ngomong kayak, ya memang kita suka ngeklaim tapi kayak gini juga gitu. Ada bilang gitu. Waktu itu. Sedang gue ayo nih, berarti gue ayo ya. Gini mah apa? Kata orang Malaysia gitu pada waktu itu. Iya. Terus ada Profesor Hubungan Internasional tuh, Hikmawan apa siapa gue lupa. Dia bilang ini bukan pengungsi karena kalau pengungsi itu ada stempel UNHCR-nya. Ini adalah imigran gelap karena masuk gak pakai paspor. Usir gitu. Kenapa kita nggak ngusir? Nah itu, menurut gua sih jangan diusir ya. Jangan diusir justru. Justru jangan diusir ya. Kita manfaatkan sebaik Ada manfaatnya? Banyak manfaatnya. Apa bedanya masyarakat Rohingya dengan kita juga? Kan ditakutin kata Rohingya itu memperkosa anak di bawah umur. Lah, Indonesia banyak gitu. Sama maksudnya. Ya, kenapa harus takut? Terus juga Rohingya ini membuang bantuan dari Aceh. Lah, di Cianjur. Ditolak bantuan. Apa yang perlu justru Sama aja ya? Sama aja. Kita manfaatkan untuk pertumbuhan anak-anak. Caranya ketika anak-anak tidak mau makan, takut-takutin. Ayo, ada orang Rohingya. Ayo. Sehat langsung makannya bagus, giginya juga bagus. Setelah setan zaman kecil ya. Gitu. Awas ada orang Rohingya gitu. Tapi mungkin emang orang-orang di Aceh ini kita lakukan demi
saudara kita ya se-Indonesia ya, teman-teman kita dari Aceh ya, mereka kan nggak suka sekali sama Rohingya. Kita melakukan ini demi mereka juga. Iya, Betul, kita mereka. support Acehnya justru. Tapi kalau mereka diusir juga sebenarnya kan mungkin kalau sekarang nih tadi kan isunya ada kelakuan yang gimana-gimana yang rese kan. Tapi kan mereka ini masih di Aceh nih. Nah kenapa gue pro untuk mereka diusir? Takutnya kan dia menjalar lama-lama sampai senop orang Rohingya kan. Itu yang gue gak mau. Kenapa? Kenapa kalau di sana? Kenapa Rohingya nggak boleh ke Senop? Kenapa nggak boleh? Masa lu misalnya di Duckdown nih ada beli misalnya bir sepitcher gitu kan. Ya, kurang, porsi kurang gitu kan. Benar. Benar. Mengganggu kan. Iya. Itu yang saya takutin. Terus sambil tuh. sila juga gitu lagi. Iya makanya kan. Kita lagi yang rugi kan. Kita lagi yang rugi. Janganlah tuh. Tapi kan bisa dimanfaatkan sama Senop untuk jadi bodyguard gitu, dimanfaatkan. Iya, masalah mereka kan bodinya juga nggak gede. Ya nggak gede, tapi kan orang menghindar. Ya. Anjing jangan berantem di sini. Iya, keamanannya. Gitu kan. Iya, bukan karena takut ya. Mungkin menghindari ya. Karena jijik ya. Nggak jijik juga. Oh iya. Tapi kan mereka di Sidoarjo tuh ditaruh di rusun. Ya. Kenapa nggak taruh di lumpur? Lumpurnya kering pas mereka ditaruh. Yang lumpur basah kan ada kan lumpur hidup kan. Benar. Ya kan. Tadi mau ditaruh di situ orang Rohingya tapi lumpurnya juga cabut. Lumpurnya merasa lebih bersih. Gitu sih. Limbah industri. Ini kita ngomongin Rohingya yang oknumnya ya. Iya, nggak semua. Tapi kabarnya oknum semua. Iya sih pasti ada Rohingya baik yang kayak lu jadi pada rese kenapa sih kita udah diterima pasti ada ya. Dia udah diterima oleh masyarakat Aceh gara-gara temennya kan anjing gara-gara lu Iya kan. pasti ada tuh. Tapi kan lu ahli Gen Z nih. Gen Z Rohingya kayak kelakuannya sama gak kayak gitu ya? Gen Z Rohingya sih kayaknya mungkin untuk bikin tato kecil nggak sempet lah gitu kan. Dan untuk nongkrong coffee shop kayaknya nggak ada waktu juga sih. Jadi mungkin sisi Gen Z-nya masih lemah mungkin Rohingya sendiri. Karena tintanya juga mungkin mereka lagi dipergunakan Gua ngomong untuk itu nggak tega. formulir perpindahan negara daripada buat tato. Buat ngisi ini. Ya buat ngisi. Jangan pakai tato. Habis anjing. Jangan mubazir nih. Mubazir tinta itu. Mubazir itu mubazir. Iya sih benar juga tuh. Jadi kalau menurut lo si Rohingya ini mendingan kita apain pasnya? Nah, kalau sebenarnya opsi pertama paling benar diusir kan. Karena kan sekarang juga lagi banyak ini loh, kayak negara-negara kayak Jepang itu kekurangan penduduk. Terus Korea Utara juga Kim Jong Un sampai nangis kemarin karena nggak ada penduduk. Nah, harusnya kita kasih lah ke Kim Jong Un kan. Kata mereka nggak Rohingya juga kan? Tiba-tiba masuk pengungsi mecan tombol nuklir. Enggak apa gara-gara Rohingya. Apa Kim Jong Un lagi nangis-nangis apa ini? Tiba-tiba dipijit anjing. Gara-gara kaget loh. Gara-gara kaget doang. Aduh anjing. Tapi bisa kan maksudnya mereka tidak semua mungkin diterima oleh Indonesia ya. Bisa ada beberapa orang gitu yang diterima untuk barter sama orang-orang yang korupsi gitu jadi. Oh iya. Korupsi lu barter tuh. Tapi Rohingyanya kayak dites dulu gitu di apa satu-satu tuh nih lu beres nggak ibaratnya gitu ya, kan. lu pendidikannya segala bagus nggak? Harus ada ajang pembuktian bahwa orang-orang Rohingya ini memang beberapa ada yang pantas, ada yang nggak pantas. Nah, mungkin perlu dibikin Rohingya Gatal. Untuk kita tahu kan apakah worth it gak nih? Kalau itu terjadi, jurinya siapa aja? 3 deh misalnya. Rohingya Gatal ya. Jurinya, wah susah juga nih. Juri kalau Chef Arnold nggak mungkin ya, karena di Berarti ada Rohingya masalah. Sino. Dia datang, wah siapa yang juara nih? Dia. Panik gitu, anjing gue nggak pernah kayak gini. Reza Arab mungkin nggak tuh? Wah Reza Arab. Kayaknya lebih Ferry Irwandi ya, lebih Ferry Irwandi sih. Bisa, Deddy Corbuzier juga bisa. Oke. Deddy Corbuzier, nah ini saatnya Om Ded membuktikan kan. Lu mau adopsi lagi kan nih orang Rohingya? Dia niru Brad Pitt berarti. Ngadopsi semua anak di berbagai negara. Tapi nggak Rohingya juga, Brad Pitt nggak ada Rohingya. Oh kan udah cerai soalnya sekarang, kalau masih ada mungkin nggak mau juga.
Jadi kan si Rohingya itu kan dari Myanmar diusir dia sama Aung San Suu Kyi gitu. Karena dianggap sama sekali tidak dikasih privilege sebagai warga negara. Betul. Disiksa, diapain, dibuang kemana-mana gitu. Terus mereka pada pindah ke Bangladesh kebanyakan. Nah entah kenapa belakangan ini yang ramai di Aceh itu adalah pindahan dari Bangladesh. Bukan langsung dari Myanmar. Berarti dia diusir juga dari Bangladesh kan? Iya sepertinya begitu. Ini Tidak gitu dianggap, tidak dikasih fasilitas lah gitu. Nah berarti kan dia pertama di Myanmar terus diusir nih, terus dia ke Bangladesh kan. Nah sekarang dia mencar nih ke Malaysia, Indonesia gitu. Ke Australia juga. Ke Australia. Nah, misalnya mereka diusir lagi gitu, mereka mau kemana lagi tuh? Iya, yang perlu kita perhatikan itu loh, kemanain lagi mereka? Iya, terus yang gue curiga juga gini. Gua takutnya mereka bikin dunia sendiri di laut. Iya Jadi waterworld gitu. Atlantis kedua. Atlantis kedua. Dari Rohingya kan. Tiba-tiba Rohingya di lahir tahun 2024, tangannya udah bersih lagi. Selaput. Jadi ambil berenang dong. Iya, ngeri loh. Nanti Iya, mereka punya benar-benar. kekuatan yang lebih hebat. Itu yang mereka baru datang nih dari kapal, turun diwawancara sama wartawan Kompas, gue lihat tuh. Jago bahasa Indonesia aja. Ada diklatnya. Diklatnya Rohingya. Diklat Berarti bahasa Indonesia. ketakutan Jokowi ini bisa Beralasan. beralasan. Berarti ada yang memang dipersiapkan. Terus untuk diperjualbelikan nanti di Indonesia. Tapi ini sebenarnya statement lo berdua setuju apa nggak setuju bahwa Rohingya tuh harus dipindahkan atau ditolak di Indonesia? Kalau gue setuju dia dipindahkan lah, jelas lah. Oke. Diusir dan dipindahkan ke tempat lain lagi. Tadi Contohnya? itu paling tepat mungkin ya memang Jepang dan Korea. Mungkin kalau Korea mungkin agak susah. Jepang juga pemerintahnya juga bingung kan karena nggak ada yang mau berkembang biak lagi, rakyatnya kurang. Saatnya orang Rohingya masuk ke sana kan. Ke Jepang ya? Ke Jepang. Bener. Gue bingung Rohingya miskin-miskin anaknya banyak. Gue nggak tahu kenapa bisa Ya nggak ada kegiatan lagi Pak. Iya. Kalau ini kita harus ngobrol sama Sandiaga Uno sebenarnya. Menteri Pariwisata ya. Ajak maraton. Enggak, bukan. Ya masukkan ke dalam sebuah pulau gitu. Ya deket-deket dengan Pulau Komodo. Maksudnya setelah hewan wisata Bukan. Maksudnya tuh biar pendidikan buat warga Indonesia. Oh dulu ada etnis Rohingya loh gitu. Dan kita selamatkan. Ini ada pulaunya gitu. Dikasih track ya? Dikasih track gitu. Tuh lihat ada yang makan dari tanah gitu. Kamu jangan gitu sekolah makannya deh gitu. Bersyukur kamu orang Indonesia gitu ya. Aduh, biar saya bukan menghina Rohingyanya Kita ya. ngebela teman-teman kita. Kita ngebela ini aja Aceh gitu. Ya, dan kalau mau sebenarnya kita coba ya, kan biasanya katanya kalau misalnya dulu ya waktu di lingkungan saya di rumah dulu sebelum masuknya ganja nih. Liar gitu, ada yang ya merkosa lah, nolak bantuan lah segala macam. Akhirnya dikasih ganja. Santai sekarang jadi asik gitu orang. Coba Rohingya di Aceh mungkin dikasih barang Aceh. Supaya slow ya. Iya, tapi masalahnya kalau dikasih ganja kan lapar. Siapa yang makanan Kalau minta nambah lagi. Sober aja dia kurang kan, dia merasa kurang. Iya. Itu. Usir lah udah. Tapi maksudnya disaring kayak gitulah. Kan banyak anak-anak kecil juga kasihan juga. Iya, anak kecil bagaimana ya? Iya sih, susah sih anak kecil sih. Iya. Temen nggak mungkin semuanya kita ambil juga masalahnya. Iya, cakep-cakep aja. Emang mau cak-cak-cak? Taruh di kota. Anjing. Kerja di restoran. Mau dijual, tahu lu. Arahnya kemana gua tahu. Arahnya. Tapi kalau di kota harganya murah. Kunjung ini Rohingya. Boleh kasih kita ngomongin? Kan oknum, enggak semuanya. Oknum. Sebel sama attitude yang ini ya oknum lah gitu maksudnya. Enggak semuanya Rohingya. Iya. Enggak semuanya kan? Nggak tahu. Tapi ya kayak misalnya tadi anak kecil yang kita bingung. Mungkin kalau yang kecil banget gue nggak tahu lah. Tapi kalau yang ke SMP ke atas kan mungkin kalau kita usir kan nggak enak juga. Nah dia kita terima nggak apa-apa. Tapi kita ajarin tradisi salah satu TikTok Indonesia yang dia harus terapkan gitu. Apa tuh? Malaikat mau challenge gitu ya. Sengaja lu FYP deh di sini gitu kan. Lu bisa dapat endorse lama-lama gitu ya kan. Endorse buat keluarga lu Iya di sana. Dan gitu. ketika melakukan itu cari truk yang mobil tua. Enggak, gua yakin truk itu akan ngerem jauh-jauh. Kenapa? Takutnya sial buat kerjaan. Sial. Sopir juga marah. Iya, nah sialnya lebih parah dari nabrak manusia di Indonesia. Oke. Nah ini untuk menutup statement terakhir di episode yang berbahaya ini. Menurut lo
apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun baru 2024 ini terhadap pengungsi Rohingya? Karena nggak mungkin ini setahun 2 tahun selesai. Ya ini bakal lama ya, lama. bakal Iya, lama iya. sih, bakal lama. Belum lagi Rohingya yang pada kabur-kabur itu kan. Iya, ada yang kabur lagi. Ada yang kabur, banyak yang kabur juga. Kabur tuh ketangkep, jadi supirnya tuh ketahuan di mengapus. Bahkan Indonesia sudah membuat kebijakan untuk memberikan uang berapa? Nah, Oh iya. jadi ada insentif 1,4 juta. Itu kata Coki ini Lebih gede dari? lebih. Beda 100.000 dengan guru honorer. Aduh, ini kasihan banget ya. Guru honorer, maksud guru honorernya. Iyalah. Gak perlu ditekan gitu, semua udah tahu ya. Ya kasihan yang mana. Ini bisa jadi alasan nanti yang ngasih uang itu ke guru honorer. Pak, kenapa? Saya kan harusnya 1,5, ini 1,4. Kamu hitam sih. Pak, hitam saya bukan Rohingya dari Bali. Habis liburan. Atau kalau kita jadi guru honorer juga berarti setelah tahu kabar itu kita ngajar jadi ogah-ogahan ya kan? Ya iyalah. Ya udah pulang aja langsung deh gitu gaji gue setara Rohingya kan mesti gitu kan? Dengan gue jadi pengungsi katanya. Iya makanya. Tiba-tiba gurunya, adik-adik, saya mau pamit. Kemana? Ke Aceh. Tapi udah pakai bahasa Rohingya. Terus bagaimana sih menurut lo? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti dilakukan? Di tahun baru 2004 ini? Iya ya, karena ini akan panjang urusannya ya. Benar. Mungkin bisa menjadi salah satu janji capres ya, kayak kalau saya menang, saya akan usir Rohingya. Nah itu lumayan tuh. Iya. Itu jelas kan? Atau ada capres yang kalau saya menang, saya akan bantu Rohingya. Ya, itu pasti nggak menang itu tuh. susah. Enggak susah untuk tuh. pergi dari negara ini. Tapi dengan nyaman, Iya, dengan iya. pembekalan Iya, gitu. oh, iya, Kalau iya, saya iya. menang, pengungsi Rohingya saya kasih pelampung. Jadi benangnya nggak tenggelam. Kasih perahu dong. Cuman bensinnya terbatas. Sampai tengah doang. Deng. Anjing pembekalan cuman berapa? Seminggu. Anjing bensinnya nggak seminggu. Tapi ya dilihat lagi ya, maksudnya harus dipikirin matang-matang karena yang ngungsi ini manusia gitu. Betul, ya. betul, Manusia betul. mau Iya, dia iya. etnisnya apa, Iya, dipikirin kalau memang diusirlah dengan baik-baik. Gimana cara bikin baik-baik? Ya, hus. Jangan tahu pikirin aja lah sama pemerintah 2000. Sama calon presiden. Iya, karena rakyat Aceh juga kan nggak tahu mikir baik-baik seperti apa. Tapi gue yakin sih debat presiden nanti ada pertanyaan itu. Iya. Oh iya benar. Tapi diusir secara baik-baik sebenarnya masih bisa kayaknya itu ya kan. Misalkan di stylein kayak Singapura tuh bagus loh, lihat deh. Cocok untuk yang suka laut-laut kayak kalian gini gitu usirnya. Dengan halus kan. Thailand tuh legal. Iya, loh. digoda ke tempat lain. Atau mungkin sebenarnya yang cocok untuk mengusir Rohingya itu Bapak Prabowo. Bapak Prabowo harusnya datang ke Aceh. Terus gini nih. Enak ya di sini. Rohingya ini salah negara. Di Australia juga dia diusir juga. Karena kanguru nggak suka. Kan dulu aja males ya. Anaknya dibutin dalam kantong aja. Biar gak kelihatan. Iya. Makan ada Rohingya nih. Aduh, gila banget nih. Oke deh, mana pemenang episode kali ini? Tapping kali ini, Oza atau Megani? Mana tepuk tangannya buat Oza? Buat Megani? Udah, berarti nasi padang bekas dari Nazi JKT48 bagi 2 aja. Ya kita bagi dua, kita kirim ke Rohingya lah. Sama Gia. Sampai ketemu lagi di debat edukasi berikutnya.